Ya, kita mulai ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi belanja dan akuntansi beban, ya, termasuk transfer ya. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari adalah terkait dengan beban, belanja dan transfer. Nah, dasar yang kita gunakan, ya, yang kita gunakan untuk membahas terkait dengan materi ini adalah terutama PMK nomor 225 ya, yang sudah saya upload dan sudah saya berikan bookmark ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kalian sudah bisa mengunduh ya. Terus kemudian yang PMK 212 itu terkait dengan jurnal. Nah, ini PMK andalan kita dalam rangka nanti untuk kita melakukan penjurnalan ya, pencatatan transaksi hingga penyajian ke dalam laporan keuangan pemerintah ya. Nanti mungkin saya akan lebih titik berat ke penyajian, pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk level satuan kerja ya, untuk level satuan kerja. Jadi untuk BUN ya kita sekedar tahu saja ya, nice to know saja ya. Kalau misalkan jurnal di satuan kerja seperti ini, jurnal di BUN-nya akan seperti apa, gitu ya. Terus kemudian juga ada PMK, beberapa PMK ya. Nanti ini sebagai bahan bacaan menurut saya ya. Terus kemudian di sini ada kebijakan perbendaharaan tentang kodifikasi. Ini sudah ada yang lebih baru ya. Sudah ada yang lebih baru, nanti sudah saya upload juga di situs kita. Ya, jadi kita mulai terkait dengan materi ya. Yang pertama adalah pengertian ya. Apa itu beban, apa itu belanja ya, terutama ya, dan transfer ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua klasifikasi ya, beban, belanja itu seperti apa klasifikasinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengakuan ya, kapan diakui sebagai beban dan kapan diakui ketika belanja ya. Tentu saja ini kalau kita sudah kemarin belajar akuntansi pemerintah 1, ini terus terang ini kita sudah sangat familiar karena PMK 225 itu kan mengambil dari PP 71 ya, kemudian dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi acuannya sama. Jadi ketika kita di akuntansi pemerintah 1 sudah belajar itu, insya Allah kita sudah sangat paham terkait dengan hal ini. Kemudian pengukuran dan nantinya bagaimana penjurnalannya. Nah, ini mungkin terkait dengan implementasi ini, bagian akun standarnya kan masing-masing ada pengembangannya mungkin ya. Maka nanti kita akan lihat gitu, bagian akunnya kan seperti apa gitu ya. Kemudian ada mungkin perlakuan khusus ya terkait dengan beban atau belanja. Kemudian nanti terakhir kita bicara terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, kita mulai dari yang pertama, definisi. Ya, definisi. Jadi ada namanya beban, kemudian ada namanya belanja dan ada namanya transfer. Ya. Nah, ada berapa kata kunci? Saya masih ingat betul itu ya. Seingat saya ada 4 kata kunci ya terkait dengan definisi ini ya. Kita mulai dari beban. Beban itu apa? Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dalam periode laporan berjalan ya. Terus kemudian berdampaknya adalah penurunan ekuitas. Kata kunci yang ketiga berarti baik berupa pengeluaran, konsumsi aset dan timbul kewajiban gitu. Kemudian sebenarnya ada kata kunci satu lagi sebenarnya yang tidak akan diterima pembayarannya kembali. Gitu. Jadi kalau sudah keluar uang ini menjadi beban, kita nggak akan kita peroleh lagi. Beda dengan piutang ya. Kalau kita piutang ya, kita keluar sumber daya, nanti kita masih akan ada penerimaan kembali, gitu ya. Ini yang membedakan gitu. Ini kebalikan dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan kita lawannya adalah kewajiban ya atau utang. Ini pendapatan atau utang, nah, sama. Ini beban atau piutang gitu ya. Kemudian untuk belanja, kalau belanja jelas banget gitu. Ini juga sebenarnya ada 4 kata kunci ya yang harus kita catat. Yang pertama adalah pengeluaran kas, jelas banget itu. Ya, jadi tolong dicatat bahwa belanja ini kata kuncinya adalah definisinya adalah pengeluaran kas dari rekening kas umum negara. Ya, yang mengurangi SAL, berarti kata kunci yang kedua, ya mengurangi saldo anggaran lebih, ya dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, gitu ya. Kemudian tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
gitu teman-teman. Ya, jadi ada 4 kata kunci ini menjadi waktu dulu sudah. Jadi ini review saja berarti. Kemudian yang transfer nih tambahannya nih ya, transfer. Jadi penerimaan atau pengeluaran uang, nah transfer itu bisa transfer masuk atau transfer keluar gitu ya. Tapi kalau konteksnya dengan belanja ini sebenarnya pengeluaran uang, gitu kan ya. Suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, gitu ya. Termasuk di dalamnya ada dana perimbangan, DAU, DAK, DPH itu transfer itu. Ya, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dana penyesuaian, dana bagi hasil. Nah, itu namanya transfer, ya. Jadi seperti istilah umum ya. Misalkan kalian mentransfer teman kalian gitu, kan transfer. Berarti apa yang ditransfer? Uang gitu loh. Jadi pengeluaran uang dari satu entitas ke entitas pelaporan lain. Itu ya sebenarnya kata kuncinya. Terus kemudian kita lanjutkan terkait dengan klasifikasi. Ya, klasifikasi beban ya, sebagaimana di akuntansi pemerintah 1 dulu ya, kemarin ya, semester kemarin itu klasifikasi beban itu ada namanya klasifikasi ekonomi ya atau jenis gitu ya. Di akuntansi kita menggunakan klasifikasi ini di samping klasifikasi yang lain ya yang sudah waktu itu saya jelaskan di akuntansi pemerintah 1 ya. Jadi ada namanya beban pegawai, terus beban barang dan jasa, gitu ya. Tapi jangan salah ya, tidak ada beban modal ya, gitu. Kalau belanja ada belanja modal, gitu ya. Ini yang mungkin nanti kalian bisa compare gitu ya antara klasifikasi beban dengan klasifikasi belanja, gitu. Tapi saya highlight ya, yang tidak ada di beban adalah belanja modal, kan gitu ya. Saya highlight juga yang tidak ada di belanja adalah beban penyusutan, amortisasi, penyisihan, gitu kan? Itu tidak akan ada di belanja, gitu ya. Terus kemudian transfer. Transfer itu sesuai sifatnya. Jadi ada namanya transfer dana bagi hasil atau DBH. Ada transfer yang dilakukan dalam anggaran dan direalisasikan tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima entitas, ya. Misalkan tadi transfer dana perimbangan dan seterusnya, gitu ya. Ini klasifikasi. Kemudian kita bicara terkait dengan kadang kita ketika melakukan pencatatan itu ini termasuk belanja barang atau belanja modal gitu ya. Nah, ini tidak boleh kita salah memahaminya, gitu ya. Ya. Jadi kalau di akuntansi itu kita fokusnya adalah intent to use ya, intensi untuk menggunakan. Jadi ini untuk apa gitu. Kalau untuk digunakan dalam rangka untuk kegiatan operasional gitu ya, dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional gitu, itu bisa disebut dengan belanja modal ya, untuk digunakan ya. Kalau untuk diserahkan ke masyarakat gitu ya, itu namanya belanja barang gitu ya. Nah, ketika kita mengidentifikasi hal ini juga, kita juga perlu mempertimbangkan aspek yang dinyatakan di buletin teknis ya terkait dengan aset tetap, bahwa di situ dinyatakan bahwa pengakuan aset itu harus mempertimbangkan nilai satuan minimum yang dapat dikapitalisasi, gitu ya. Jadi selain kriteria aset tetap, juga memenuhi batas minimum satuan minimum yang dapat dikapitalisasi. Jadi ada dua hal itu, ya teman-teman ya. Nah itu untuk ini masuk belanja barang atau belanja modal, itu aja ya. Terus kemudian bicara yang selanjutnya adalah terkait dengan pengakuan dan pengukuran ya. Kapan diakui, gitu ya? Ada 3. Ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau jasa, terjadi konsumsi aset dan timbul kewajiban. Jadi ada 3 persis. Ini seperti yang dinyatakan di PP 71. Ya, sudah pernah saya bahas ini. Ya, kalau penurunan manfaat ekonomi, nanti jurnalnya gimana? Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Gitu kan contohnya. Kalau konsumsi aset berarti beban pada kas atau beban persediaan pada persediaan. Itu namanya konsumsi aset. Kalau timbul kewajiban berarti beban listrik pada utang listrik di akhir tahun. Misalkan begitu. Ya. Jadi ini saya mengingatkan kembali materi ini waktu kita belajar di akuntansi pemerintah 1. Ya nanti penjelasannya kalian bisa baca sendiri. Tapi saya highlight hal yang pokok yang penting yang tadi saya sampaikan.
Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengakuan belanja. Nah, kalau belanja, apa bedanya belanja dengan beban? Tadi sudah saya sampaikan di definisi ya. Jadi kalau pengakuan belanja itu pada saat kas keluar kan gitu. Ya, pada saat kas keluar gitu. Dari mana? Dari rekening kas umum negara. Gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti pada saat kas keluar berarti apa? Berarti ketika terbit SP2D LS. Ya, tentu kalian sangat familiar ya dengan dokumen ini. Ya, SP2D itu muncul setelah ada SPP, setelah ada SPM, baru SP2D, gitu ya. LS langsung, gitu ya. Ini biasanya untuk beli aset tetap yang nilainya signifikan, biasanya begitu. Yang kedua, namanya SP2DGU atau kalau mau dipanjangin GUP, ganti uang persediaan. Uang persediaan itu apa? Petty cash yang dipegang oleh bendahara pengeluaran kalau di Satker, ya, dipegang oleh bendahara pengeluaran. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini terkait dengan pengakuan belanja. Nah, ada ini sekaligus ada penjelasan ya. Kalau misalkan kita ada kesalahan pengakuan gitu ya di tahun anggaran yang bersangkutan, maka kita tinggal balik saja, gitu kan? Tapi kalau ada kesalahan ya, sehingga ada pengembalian belanja di tahun sebelumnya, maka di PSAP nomor 10 ya di kita ya, dan belum diganti kayaknya sih sebentar lagi akan direvisi ya, terkait dengan koreksi kesalahan itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain, gitu ya. Oke, ini paling enggak kita highlight dulu ya sampai ke jurnalnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah transfer. Nah, kalau transfer itu ya sama. Ini kan basisnya adalah cash ya. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas negara. Ya. Dari kas negara. Ada yang masih ada pertanyaan atau perdebatan pada saat SPM atau pada saat SP2D gitu ya. Kalau kita mau lebih firmnya sebenarnya sih bisa kita sampaikan pada saat SP2D ya. Itu kan sudah benar-benar ada pengesahannya di dalamnya, gitu ya. Itu yang kita jadikan pegangan dulu ya. Kemudian kita bicara pengukuran beban, ya. Nah, dicatat sebesar apa? Nah, ini yang pertanyaan teman-teman ya, yang saya belum menemukan jawabannya nih ya, teman-teman. Saya sudah mencoba untuk menanyakan gitu ya. Resume tagihan itu bentuknya seperti apa ya? Nanti saya coba carikan lagi ya. Saya coba carikan lagi, ini masih menjadi utang saya. Sebenarnya udah lama nih ya dalam benak saya waktu itu bentuk atau format dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pencatatan akuntansi itu apa saja ya. Mulai dari SPM, SP2D, ya kan, SPP, SPM, SP2D, BAST, STS dan lain sebagainya. Waktu itu sempat saya kumpul-kumpulkan gitu ya. Cuma yang saya belum menemukan adalah resume tagihan, gitu ya. Tapi sementara nanti mungkin kita acuannya menggunakan ini aja dulu ya, SP2D gitu aja ya. Ya, SPP, SPM, SP2D. Gitu kita jadikan dasar untuk mencatat beban atau belanja. Gitu ya. Nah, kalau yang beban ini kan sebenarnya ketika terhutang sudah boleh ya. Atau kita sederhanakan aja resume tagihan sebagai tagihan gitu aja kali ya. Nanti tagihan dari pihak ketiga ya. Karena sudah memberikan atau menyediakan jasa atau barang kepada pemerintah. Gitu ya. Sementara itu jadi pegangan ya. Karena ini beban ya. Beban ini kan berarti ini mungkin timbul utang berarti ya kan? Seperti itu. Ya, sebesar apa? Sebesar nominal ya. Yang ada di resume tagihan itu. Kemudian beban persediaan. Beban persediaan bicara sebesar pemakaian. Jadi kalau kita bicara 1 tahun anggaran itu dibeli misalkan ATK di awal tahun anggaran, ketika dipakai itu harusnya sudah menjadi beban. Kalau kita pakai pendekatan beban dalam pencatatannya, maka nanti di akhir tahun kita adjust gitu ya, berapa sebenarnya yang kita pakai dan berapa yang sebenarnya yang tersisa gitu ya. Begitupun dengan kalau kita pakai perpetual juga begitu sebenarnya sih, cuman memang kalau perpetual harusnya sih saldo catatan dengan saldo yang di fisik di gudang harusnya sama gitu ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan apalagi nih, beban barang dan jasa tadi ya. Itu resume tagihan, beban pemeliharaan juga resume tagihan. Ini sama sebenarnya ya. Ya, nanti ini yang pakai habis ini ya. Kemudian untuk perjalanan dinas juga sama ya. Sama ini dasarnya. Oke, ini
nanti bisa dibaca ya. Yang terhutang berapa nih? Ini judulnya kan akan seperti itu sebenarnya ya. Terus kemudian nanti kita akan fokus ke ini apa namanya terkait dengan bagaimana cara menjurnalnya nih ya. Ya, cara menjurnalnya seperti apa. Kalau yang untuk menentukan penyusutan dan amortisasi, nanti saya sampaikan bahwa di pemerintah pusat itu kita memilih metode penyusutannya adalah garis lurus tanpa nilai residu, gitu ya. Jadi nanti itu menjadi catatan kita dan biasanya kita semesteran ya dalam menentukan besarnya penyusutan. Karena kita membuat laporan interim setiap semester, misalkan begitu ya. Itu bisa menjadikan acuan. Terus kemudian untuk penyisian piutang ya itu juga ada kualitas piutang yang kita tahu ya, kualitas piutang itu ada 4 ya, itu nanti tolong apa namanya itu diingat-ingat lagi ya, dan presentasinya berapa itu ada ketentuannya ya, ada PMK-nya. Terus kemudian terkait dengan belanja juga nanti acuannya adalah SP2D ya, kalau saya menyarankan ini tidak berhenti di SPM, tapi satu paket lengkap nih, SPP, SPM, SP2D, gitu ya, karena belanja itu cash basis, ya, cash basis. Cash basis ya adalah pada saat SP2D atau kas keluar dari kas rekening kas negara, gitu kan ya, seperti itu. Transfer juga begitu, ya, SP2D pengukurannya dan sebesar nilai bruto, ya kan, yang ditransfer, gitu. Nah, ini mudah ya. Terus kemudian terkait dengan perlakuan khusus nih. Beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dan persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial berbentuk barang. Nah, ini terkait dengan beban persediaan ya. Ini menjadi catatan nih ya, mudah dipahami menurut saya sih. Ya. Hibah aset tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tersebut diserahkan kepada masyarakat tidak dicatat sebagai belanja atau beban hibah, melainkan sebagai beban dari kegiatan non operasional. Ya, ini kalau misalkan kita apa ya, ketika kita menganggarkannya sebagai hibah, ya maka perlakuan akuntansinya nanti kita akan merefer bahwa itu hibah, gitu ya. Cuman ini ada yang khusus nih, misalkan dulu beli aset tetap gitu, kemudian terus dihibahkan. Nah, gitu ya. Berarti bukan belanja hibah berarti kan, gitu loh. Ini cuma mau menyampaikan seperti ini. Ya. Tapi itu akan lari ke beban non operasional ya. Ada pengalian aset berarti kan, penghentian penggunaan dan pengalian aset. Tetap. Nah, kemudian terakhir kita bicara terkait dengan penyajian dan pengungkapan beban pada laporan operasional. Gitu ya. Nah, ini laporan operasionalnya. Bisa kita lihat ya laporan operasionalnya. Bentar, saya punya pointer enggak? Nah, di sini kan ada kegiatan operasional, nanti ada kegiatan non operasional, itu ada pos luar biasa. Nah, di sini ada pendapatan, kemudian ada beban, dan di sini ada beban-beban di sini nih ya. Semua beban-beban nih. Ini mohon maaf ini apa? Ada indentansi. Ini harusnya lurus nih, setara nih ya. Jadi beban pegawai, persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan itu harusnya nggak ada indentasi nih. Ini lurus harusnya sampai sini. Ya, kemudian selisih antara pendapatan dengan beban namanya surplus atau defisit. Ya kan? Gitu. Surplus atau defisit. Nah, kemudian nanti ada kegiatan non operasional pos luar biasa. Nanti kalian bisa baca ya, pos luar biasa itu apa saja di PMK nomor 238 ya. Itu ada di situ. Itu untuk mencatat apa saja. Kemudian surplus defisit LO itu selisih antara surplus defisit dengan apa ditambahkan atau dikurangkan dengan pos luar biasa. Gitu ya. Dan kemudian nanti di pengungkapannya adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan dan beban ini. Misalkan rincian gitu ya. Misalkan antara target dengan realisasi gitu ya, biasanya di LFA juga ini ya. Seperti itu. Ya, ini kemudian kita juga bisa lihat penyajian beban atau belanja itu adanya nanti di arus kas keluar ya, dari aktivitas operasi ya atau investasi. Kalau investasi apa nih Pak Andi? Kalau investasi itu belanja modal. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ketika kita mau diminta untuk menyusun laporan arus kas untuk pemerintahan, itu menurut saya
effort kita jauh akan lebih mudah dibandingkan dengan kita menyusun laporan keuangan arus kas untuk komersial. Kenapa? Karena kita sudah punya namanya laporan realisasi anggaran, di mana itu cash basis. Di dalamnya ada operasional, ada juga pembelian aset tetap, itu berarti belanja modal, ada juga utang jangka panjang namanya pembiayaan. Gitu. Jadi udah lengkap itu, tinggal dirangkai saja, di copy paste ke operasional, ke investasi, dan ke pembiayaan. Tinggal kita cari informasi terkait dengan transitoris. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh laporan realisasi anggaran ya. Realisasi anggaran ada pendapatan ya, ini gambar besarnya, kemudian ada belanja, dan terakhir nanti ada pembiayaan. Kalau di sini yang kita perlihatkan adalah untuk level misalkan satuan kerja. Ya, bisa dilihat nih satuan kerja. Sehingga yang muncul hanya pendapatan sama belanja. Gitu ya. Kalau pembiayaan berarti itu levelnya secara keseluruhan berarti ya. Sebagai BUN ya, di mana nanti yang dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat itu lengkap itu ya. Jadi ada sebagai BUN, ada sebagai satker, itu nanti digabung ya. Laporan keuangan digabung menjadi LKPP, gitu ya, seperti itu. Kemudian penyajian dan pengungkapan transfer. Transfer itu di LRA ya. Kita tahu bahwa transfer itu ada di LRA ya. Apa di LO? Tidak ya. Di LO itu hanya pendapatan, beban, dan ini, dan pos luar biasa, gitu ya. Ini biasanya ditransfer nih, belanja transfer. Sebenarnya belanja dan transfer. Kalau belanja itu ya pegawai, barang, modal, gitu kan ya. Kalau transfer itu hanya perpindahan uang saja, ya. Sepemahaman saya seperti itu. Kemudian ada namanya laporan arus kas, gitu ya. Ada namanya laporan arus kas. Kas keluar dari aktivitas operasi. Ada ya, karena kita bicara transfer ya, transfer itu masuk di operasional ya. Karena setiap tahun itu biasanya ya, kalau pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan itu kan setiap tahun ya, contohnya itu. Oke, dan juga didetailkan juga di catatan atas laporan keuangan. Ini contoh pengungkapan ya. Transfer ke daerah, ada bagi hasil ya, ini bisa dilihat ya. Bagi hasil, DAU, DAK gitu kan ya. Otsus gitu ya. Jumlah transfer gitu. Oke. Ini di bagian anggaran BUN nih biasanya ya, yang transfer. Oke, ke daerah dan dana desa. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau satker ada transfer nggak Pak? Ini tidak ada. Jadi kalau transfer itu hanya pendapatan dan belanja saja. Oke teman-teman itu ya. Seperti itu. Kemudian sekarang pencatatan jurnalnya. Ya. Jurnalnya. Jadi ada belanja pemerintah itu ada yang sifatnya expendable dan ada yang bersifat intra-countable. Nanti istilah ini akan muncul di PMK 225 ya, dan di 212. Nanti bisa kita cek ya. Nah, kalau bersifat expendable, ya namanya juga expend ya, tidak menambah aset BMN, intra-countable. Terdiri dari belanja pegawai, ya expendable itu expend aja gitu, tapi tidak terkait dengan aset gitu. Ada juga belanja yang intra-countable gitu. Itu akan menambah aset BMN, intra-countable. Ya. Jadi kalau yang expendable itu tadi ada namanya belanja pegawai, ya kan? Belanja barang. Ini kan tidak menghasilkan BMN gitu loh. Ya, belanja bunga, subsidi riba dan lain sebagainya. Nah, kalau yang intra-countable nanti ada intra, ada ekstra ya gitu. Kalau intra-countable itu yang nanti menjadi BMN gitu. Contohnya belanja modal, belanja barang berupa persediaan, belanja bansos ya, yang menghasilkan BMN. Ini yang perlu kita pahami ya nanti karena terkait dengan jurnal-jurnalnya nanti. Ya. Jadi ini jurnal transaksinya ini ya. Ini acuannya kita adalah PMK 212 ya. Nanti juga ada PMK 225 ya. Nanti kita lihat ya. 225 tahun 2016 ya. Nanti coba kita cek nih ya terkait dengan PMK ini. Kemudian kita lihat di sini
ya, bahwa belanja itu ada belanja atau beban operasional dan ada belanja modal gitu. Ya, kemudian tidak menghasilkan persediaan dan menghasilkan persediaan, gitu. Ya. Nah, ini jurnal belanja yang tidak menghasilkan persediaan. Jurnalnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah jurnal kas, yang sebelah kanan adalah jurnal akrual. Oke, atau istilahnya bisa jurnal buku besar kas, jurnal buku besar akrual. Ini diambil dari PMK 212. Ya, nanti coba kita cek. Ya. Ini menurut saya sih apa bedanya dengan yang kemarin ya Pak Andi ya? Coba kita perhatikan di sini. Kan jurnalnya sama saja sebenarnya. Yang di sebelah kanan itu saya selalu mengutamakan adalah jurnal akrual dulu. Kalau saya boleh usul, jurnal akrual letaknya di kiri karena dia duluan gitu kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau kita akrual basis ya, pola berpikirnya akrual basis, itu maka kita bicaranya jurnal akrual dulu. Jadi beban pada kas, gitu kan? Waktu akun 1. Nah, kasnya itu sekarang diganti dengan istilah ditagihkan ke entitas lain, gitu. Ya. Beban pegawai, beban apalagi gitu, kemudian ditagihkan ke entitas lain. Gitu. Kemudian untuk belanja, kalau kemarin kan kita belanja pegawai pada akun penyeimbang gitu ya. Kalau yang Pemda estimasi perubahan sal. Kalau di pemerintahan itu juga akunnya ditagihkan ke entitas lain gitu. Ya teman-teman ya. Ini seolah-olah kayak redundant gitu ya. Ya. Tapi yang nanti akan masuk ke laporan keuangan itu adalah nanti kita bicaranya adalah kalau di jurnal kas adalah belanjanya ini sebenarnya masuk ke laporan realisasi anggaran dan bebannya akan masuk ke laporan namanya operasional. Kemudian ditagihkan ke entitas lain, yang ini nanti larinya adalah ke neraca. Nah, nanti secara simulasi saya sudah membuat ada beberapa soal simulasi ya. Nanti supaya untuk menjawab Pak Andi ini akan redundant apa tidak. Nah, gitu. Oke? Sip ya, nanti kita praktekkan. Nah, sekarang kita lanjutkan akuntansi untuk belanja operasional. Dibayar belanja pegawai 750.000 dengan menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM SP2D, Satker memproses dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal berikut. Ya, jadi ini misalkan beban pegawai, ya sama kayak tadi berarti ini. Ya, ini kan into action ya. Kalau realnya jurnalnya seperti apa? Beban pegawai pada ditagihkan ke entitas lain. Saya menyarankan jangan disingkat ya. Ya, ini harusnya entitas lain gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti accrual sama kas. Oke, terus contoh lagi misalkan pemeliharaan, jurnalnya sama ya. Beban pada ditagihkan, belanja pada ditagihkan. Oke, ini beberapa contoh. Ya. Ya. Kemudian ada juga pencatatan ya. Pencatatan di sini namanya pencatatan persediaan. Di pemerintah pusat itu kita pakai pendekatan apa ya untuk pencatatan persediaan? Di sini kalau saya lihat di sini ya, ini pendekatannya adalah aset nih. Ya, nanti coba kita cek di coba ya, kita cek sama-sama di kebijakan akuntansi untuk persediaan. Persediaan, coba kita cek nih persediaan nggak? Ada. Kebetulan sudah saya inikan juga ya. Nah, kita pakai pendekatan apa nih? Metode pencatatan apa nih? Perpetual atau periodik nih? Di sini harusnya muncul nih. Ini FIFO jelas ya. Ini FIFO. Kemudian kita cari nih. Kita pakai perpetual atau periodik. Ya. Nanti bisa kita baca ya. Ini ada nggak? Coba dari awal nih. Ya, jadi coba kita lihat di sini. Ini FIFO yang jelas ya, FIFO. Terus di sini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik.
dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian dan perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan. Hasilnya dikalikan dengan unit sesuai dengan penilaian yang digunakan. Oh, berarti ini periodik dong ya? Ya, kalau melihat dari kata-kata ini ya. Ya. Nah, di sini apa namanya? Ya. Oke. Ini oke, nanti coba kalau di jurnal ya, coba kita lihat nih di jurnal. Jurnal. Ini tadi sudah ya. Sudah kita bahas ya. Belanja pada ditagihkan gitu ya. Sebentar. Oh, ini belanja masih harus dibayar ya. Oke. Jadi beban pada belanja yang masih harus dibayar itu ketika terima tagihan. Ini mungkin lebih lengkap nanti kalian bisa baca di jurnalnya. Jadi kalau di pemerintahan itu saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa kita agak sedikit dicampur ya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen nih. Ya, jadi kinerja manajemen juga bisa kita ukur dan bisa kita lihat dari realisasi pencatatan transaksi itu. Jadi misalkan begini, ini misalkan beban pada utang kan sebenarnya begitu. Belanja yang masih harus dibayar kan namanya utang nih. Kemudian nanti utang pada kas. Ini kan bisa untuk menilai kinerja dari bagian keuangan kan. Apakah semua tagihan yang masuk itu diproses dengan segera atau ada SOP, melewati SOP apa tidak, waktu yang dituliskan di SOP apa tidak, gitu kan. Kemudian nanti ada diterima dan lain pada kas, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat nih ya jurnal-jurnalnya. Saya mencoba untuk membuat jurnal-jurnal. Nanti coba kita sempurnakan teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah ada namanya jurnal Aquam Pusat. Saya waktu itu punya bas, tetapi basnya masih belum update gitu ya, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman nih. Kemudian juga saya punya jurnal standar ya. Jurnal standar nih PMK 215, ada jurnal UP gitu ya. Jurnal UP saya pakai 2 nih. Gitu ya. Jadi nanti coba kita elaborasikan. Ya, cuman memang saya ada beberapa hal terkait dengan jurnal ini ya, terutama jurnal UP ya. Nanti coba kita lihat ya. Mudah-mudahan sih sudah ada perubahan yang tidak membuat lebih jelimet gitu ya jurnal UP ya. Waktu itu agak jelimet nih terkait dengan jurnal UP. Ini ada beberapa jurnal nih teman-teman. Jadi saya sudah waktu itu ini tahun berapa ya file ini saya buat ya. Jadi ini ada jurnal DIPA nih. Ini kumpulan jurnal nih ya. Jurnal saldo awal. Jurnal pencatatan piutang pendapat. Gitu kan ya. Belanja. Nah, gitu kan? Dan seterusnya. Gitu. Jadi BAST ketika sudah register gitu ya. Nah, ini seperti apa? Ini nanti coba kita sempurnakan. Ini kalau ini jurnal UP ini. Ya. UP menggunakan 225. Ya, ini menggunakan 225 nih. Ya. Ini ketika ada pembentukan UP ya atau pembentukan petty cash, penggantian gitu kan, SP2DGU, pengembalian gitu kan. Pengembalian sisa UP, jurnalnya seperti apa. Gitu. Ini waktu itu sempat saya coba buat gitu. Bahkan saya membuat yang saya sampaikan tadi agak rumit nih, PMK 215 ya waktu itu. Dan sekarang sudah diubah kan, gitu. Ini sudah diubah nih. Ya, ini jurnalnya menurut saya rumit walaupun saya berhasil gitu ya membuat jurnal ini. Gitu. Ya, karena memang informasinya agak kurang jelas ya. Jadi saya mencoba untuk merangkai-rangkai gitu. Ya, ketika ini gimana jurnalnya, ketika terjadi belanja gimana jurnalnya gitu kan. Ketika pertanggungjawaban gimana jurnalnya, ketika GU nihil gimana jurnalnya gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa saya coba satukan gitu ya. Di samping teman-teman sudah bisa mulai membaca ya, sudah bisa mulai untuk membaca jurnal-jurnal yang ada di sini. Gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Terus kemudian untuk beli aset tetap, ya, beli aset tetap nih. Tadi kan barang udah nih, ya, pegawai udah. Sekarang belanja modal nih. Ini saya hanya meng-highlight beberapa contoh jurnal ya. Nah, kalau untuk yang aset tetap ini nanti ada namanya ketika kita menjurnal, yang pertama, jurnal yang kita buat itu adalah sebenarnya itu bisa saja runtutannya adalah aset tetap
yang belum diregister pada belanja modal yang masih harus dibayar. Gitu. Sebenarnya bisa begitu dulu. Baru nanti ketika dibayar, baru belanja modal yang masih harus dibayar pada ditagihkan. Nah, Pak Andi, apa itu aset tetap yang belum diregister? Aset tetap yang belum diregister itu artinya belum kita input di SIMAK BMN gitu. Ya, sekarang namanya masih SIMAK ya kalau nggak salah ya. Ya, nanti kita coba cek ya, SIMAK BMN. Nah, itu kalau belum diinput namanya ini. Kalau sudah diinput namanya menjadi aset tetap definitifnya. Misalkan laptop atau peralatan dan mesin pada aset tetap yang belum diregister gitu. Jadi nanti debitnya adalah aset tetap definitifnya gitu. Ya. Ini hanya untuk mengindikasikan bahwa aset tetap ini belum diinput di SIMAK BMN. Gitu teman-teman. Ya. Jadi apa namanya ini nanti biar klop juga ya ketika rekonsiliasi antara bagian perlengkapan dengan bagian keuangan itu supaya klop gitu atau bagian akuntansi ya klop gitu ya. Kalau misalkan laporan keuangan itu masih ada saldo aset tetap yang belum diregister, ini akan menunjukkan bahwa ada aset yang memang belum diinput di SIMAK BMN sehingga kita mudah untuk melakukan rekonsiliasi kalau misalkan ada selisih atau perbedaan saldo gitu ya. Kemudian untuk belanja ini cash basis ya. Cash basis. Belanja modal pada ditagihkan. Nah, ini sepertinya ini adalah jurnal implementasi nih kalau saya lihat ya. Di mana jadi ini betul ini. Jadi jurnal sebelah kiri adalah kas nih. Coba kita lihat ya. Di mana tadi jurnal. Nah, coba kita lihat nih. Kalau yang di sini jurnal yang di kiri adalah accrual nih. Jadi kita nanti 212 nih. Ya. Sepertinya jurnal yang tadi saya tunjukkan ini adalah bukan 212 nih berarti. Ya. Ini menurut saya jurnal implementasi. Di mana implementasi waktu dulu kita mengenal ada implementasi SAIBA ya. Itu cash basis. Cash basis itu cirinya begini. Sebelah kiri pasti kolomnya jurnal kas dulu nih. Sebelah kanan baru accrual. Dan dua-duanya ada jurnalnya. Gitu. Itu ciri dari implementasi yang dulu SAIBA ya, PMK 270 ya. Nah, sekarang direvisi ini apakah seperti itu? Nanti coba saya cek ya. Saya cek lagi nih ya. Apakah kan kita sudah mengimplementasikan Sakti nih. Apakah kita masih cash basis seperti dulu waktu SAIBA? Waktu SAIBA itu kita cash basis loh ya. Di akhir tahun baru diakrualkan. Ataukah kita sudah pure murni accrual? Kalau saya lihat sih di PMK 212 ini sudah accrual ini. Ya. Jadi di sebelah kiri adalah accrual, sebelah kanan adalah cash. Ya. Dan tidak langsung ditagihkan gitu loh. Jadi nggak langsung belanja pada ditagihkan, tetapi di sini ada penerimaan misalkan BAST dulu, gitu ya, ada BAST. Ketika berita acara serah terima berarti kan beban pada utang. Ketika dibayar berarti utang pada kas, gitu loh ya. Jadi ada kalau di pemerintah pusat nanti, dan ini menurut saya yang bisa kita jadikan acuan. Ya, 212 ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti coba ini saya cek lagi nih ya, jurnal yang ini nih ya. Nanti coba saya cek lagi. Tapi ini ya nggak masalah, berarti asumsinya pencatatannya adalah pada saat SP2D gitu saja. Gitu. Ya, pada saat SP2D. Artinya cash basis ini. Itulah alasan kenapa tadi kalau bayangan saya kan accrual di kiri gitu ya. Kas di kanan gitu. Kalau ini berarti kas di kiri dan accrual di kanan, berarti ini cash basis. Asumsi saya. Ya. Oke gitu ya. Jadi nanti jurnalnya akan selalu ditagihkan. Artinya apa? Ada kas yang keluar gitu. Ya, ini berarti yang cash basis nih. Oke, nanti saya mencoba untuk ini ya. Nanti kita sampaikan yang accrual. Nanti patokannya ini ya teman-teman ya. Patokannya kalian lihat di PMK 212 ya. Nanti saya minta mengerjakan soal, tapi cara membukukannya adalah dengan 212. Ya, jangan langsung seperti slide ya, ketika kas dikeluarkan gitu baru membukukan. Jangan. Ketika BST sudah bisa beban pada utang. BST dan sudah terima tagihan gitu tentu saja ya. Gitu, teman-teman ya. Oke, ini nanti kemudian ini adalah jurnal UP. Coba kita lihat nih jurnal UP. Ya, betul. Ini UP menurut saya jurnal yang sederhana nih ya. Kas bendara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Nah, ini menurut saya ini menggunakan PMK 225 ya. Nanti coba kita lihat ya.
Dan saya sudah punya beberapa ini ya simulasi nanti ya terkait dengan ini ya. Ya ini benar ini ya. Jadi beban kemudian pada ditagihkan belanja pada piutang dari Kun gitu ya. Oke, ini pada saat pertanggungjawaban. Gitu ya. Oke. Terus kemudian ini contoh ya. Contoh transaksi uang persediaan. Ya, beban ditagihkan, uang muka kasih pada pengeluaran. Belanja barang pada piutang. Gitu. Jadi nanti ada istilah piutang dari Kun gitu. Ini pada saat pengembalian UP ini ya. Pada saat pengembalian UP itu sebenarnya kan kalau UP itu kan petty cash ya, kayak komersial ya. Ini mudah sekali kok teman-teman ya. Mudah sekali kok. Jadi kalau misalkan kita keluar belanja itu kan beban pada ditagihkan teman-teman ya. Belanja pada piutang dari Kun gitu. Ya ini apa namanya? Beban pada ditagihkan. Jadi bukan kas di bendara pengeluaran ya. Gitu. Nah, di sini ini namanya pengembalian ya. Jadi kalau pengembalian berarti pengeluaran dikredit, dikembalikan kan namanya. Debitnya uang muka dari KPPN. Membalik jurnal penerimaan kas bendara pengeluaran pada awal pembentukan UP. Gitu ya teman-teman ya. Ini namanya jurnal pengembalian UP. Dan mencatat adanya beban di akhir tahun kan. Sebelum dikembalikan. Jadi biasanya sih kalau GUP itu beban pada ditagihkan, kemudian ada kas bendara pengeluaran, nah gitu. Ya. Ada penambahan atau tidak ada jurnal ini ya. Cuma ada jurnal atas saja. Beban pada ditagihkan itu saja kalau ada ini. Kemudian kalau dikembalikan uang muka pada kas bendara pengeluaran. Udah gitu aja. Oke. Ya, walaupun kita ditransfer ya, tapi kita tidak mendebit lagi kas bendara pengeluaran. Tapi langsung dinetkan saja beban pada ditagihkan. Oke, gitu. Mudah-mudahan sih paham ya. Nanti sambil kita simulasi. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan ya. Ini uang muka pada kas bendara pengeluaran itu membalik jurnal pada saat awal kita mendapatkan UP. Kalau ini transfer dana desa nanti untuk bahan bacaan aja dulu ya. Ya, kita fokus ke akuntansi apa namanya pemerintah pusat dulu ya, kecuali yang ini. Nanti ini sementara bahan bacaan aja dulu. Ya. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan terkait dengan akuntansi belanja dan beban. Selanjutnya kita nanti akan melakukan simulasi ya. Simulasi soalnya nanti kita pastikan sudah diunduh dulu. Kemudian nanti kita akan kerjakan sama-sama teman-teman ya sebagai latihan soal. Terima kasih ya. Kita lanjutkan dengan sesi untuk mengerjakan soal simulasi.